Perkenalkan, nama saya Madela Puspita, NPM 234111201 dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang ke-6 yang berjudul Critical Review dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Apa yang dimaksud dengan Critical Review? Critical Review adalah proses evaluasi yang mendalam terhadap strategi, keputusan, atau bahkan kinerja perusahaan. Ini melibatkan analisis yang kritis terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu inisiatif bisnis, faktor-faktor yang mempengaruhi performa dan implikasi dari keputusan yang diambil. Dengan melakukan critical review, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang perbaikan, memperbaiki keputusan di masa depan, dan memperkuat strategi bisnis mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan yang mendalam dan kritis tentang performa bisnis dan mengarahkan perusahaan menuju kesuksesan jangka panjang. Dan tujuan dari critical review itu sendiri adalah untuk memberikan evaluasi yang mendalam dan kritis terhadap strategi, keputusan, dan kinerja perusahaan. Melalui proses ini, perusahaan pun dapat mengidentifikasi kelemahan, peluang, dan tantangan yang mereka hadapi, serta mengevaluasi dampak dari keputusan yang diambil. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi performa bisnis, perusahaan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan keuntungan, dan mencapai tujuan jangka panjang mereka. Dan macam-macam dari critical review itu sendiri adalah yang pertama, critical review bisnis dilakukan untuk mengevaluasi strategi, keputusan, atau kinerja perusahaan dalam konteks bisnis. Fokusnya mungkin meliputi analisis finansial, strategi pemasaran, manajemen operasional, atau kebijakan perusahaan lainnya. Critical review produk melibatkan evaluasi produk atau layanan dari sudut pandang pengguna atau konsumen. Ini mencakup fitur, kualitas, kinerja, kegunaan, dan kepuasan pengguna. Selanjutnya, critical review media melibatkan evaluasi terhadap karya-karya media seperti film, buku, atau karya seni lainnya. Fokusnya bisa termasuk plot, karakter, pesan, teknik naratif, dan dampaknya terdapat penonton atau pembaca. Selanjutnya, critical review kebijakan melibatkan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, peraturan, atau kebijakan organisasi. Ini bisa termasuk analisis dampak sosial, ekonomi, atau lingkungan, serta kesesuaian dengan tujuan dan nilai-nilai yang diinginkan. Yang berikut ada pun elemen dari critical review. Yang pertama, analisis kritis melibatkan evaluasi mendalam terhadap argumen, metodologi, dan bukti yang disajikan dalam karya yang direview. Yang kedua, ada konteks dan tujuan. Memperhatikan konteks di mana karya tersebut dibuat dan tujuannya yang ingin dicapai, sehingga review dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kecocokan dan relevansi. Selanjutnya, ada kesesuaian dengan standar. Memeriksa apakah karya tersebut memenuhi standar akademik atau profesional yang berlaku dalam bidang yang bersangkutan. Rekomendasi memberikan saran atau rekomendasi untuk memperbaikan atau pengembangan lebih lanjut jika diperlukan. Salah satu kelebihan dari critical review itu sendiri adalah kemampuannya untuk menyampaikan wawasan yang mendalam dan pemahaman yang kritis terhadap suatu karya atau konsep. Dengan melakukan evaluasi yang mendalam, critical review memungkinkan pembaca untuk memahami lebih baik kekuatan dan kelemahan suatu karya, serta implikasi dari temuan atau argumen yang disajikan. Ini memungkinkan pembaca untuk mengembangkan sudut pandang yang lebih luas, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi dalam bidang yang bersangkutan. Dengan demikian,
Critical review pun menjadi alat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pengambilan keputusan, dan perbaikan keberlanjutan. Mungkin itu saja untuk materi yang dapat saya paparkan dari materi critical review. Yang kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.